saya mengalami kesusahan. Tidak ada orang yang peduli kepada saya. Saya sudah tidak punya harapan lagi. Ingatlah, kita punya Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Dia memperhatikan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu permasalahan dalam kehidupan kita. Selamat pagi, jumpa lagi kita di acara Close to You, di mana kita bisa menerima firman Tuhan, menerima rema dari firman Tuhan, sehingga kita boleh bertumbuh di dalam kasih Kristus. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kembali pagi ini kami boleh menerima berkat firman-Mu. Kami boleh disegarkan kembali. Kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan, kami boleh belajar akan nasihat Engkau untuk membentuk kami menjadi semakin sempurna. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berfirman pada pagi hari ini kepada kami semua, dan kami mau terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, judul daripada rema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah fokus. Di mana saat kita membaca firman Tuhan, kita seringkali kita tidak fokus. Kita hanya membaca sepintas saja. Firman Tuhan yang kita baca ini hanya merupakan satu rutinitas belaka yang bukan
sedang kita dengar suara Tuhan. Kita melakukan semuanya itu seperti hal-hal yang biasa. Sudah waktunya memang kita harus membaca firman. Ini sudah merupakan kebiasaan, satu rutinitas, ritual saja. Dan hal ini terjadi saat Yesus menemui orang yang sudah 30 tahun lumpuh di tepi kolam Bethesda. Firman Tuhan di Yohanes 5 ayat 6, mari kita baca Yohanes 5 ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Yesus sudah tahu keadaan orang itu. Sudah tahu sakit apa orang itu. Sejak kapan. Dan keadaannya orang tersebut pada saat itu. Awalnya orang itu penuh semangat. Semangat untuk menantikan goncangan air kolam di mana Tuhan turun sehingga orang yang masuk pertama kali akan mengalami kesembuhan. Orang tersebut memiliki satu semangat untuk menerima kesembuhan. Tapi semakin lama ketika ia kalah bersaing, ia tidak memiliki kesempatan itu. Ia menjadi putus asa. Sehingga ketika Yesus datang ke tempat tersebut, Yesus bertanya kepada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Yohanes 5 ayat yang ke-7. Yohanes 5 ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Jawaban orang tersebut adalah penyebab kegagalan dia. Penyebab kegagalan dia mengalami kesembuhan. Jawaban tersebut bukanlah jawaban pertanyaan Yesus kepadanya. Dia tidak fokus akan pertanyaan yang Tuhan sampaikan. Dia tidak memperhatikan bahwa Yesus sangat memperhatikan dia. Sehingga dia tanya, "Maukah engkau sembuh?" Hal ini terjadi juga pada kita. Karena dia tidak kenal siapa Yesus. Dia tidak tahu Yesus yang penuh kuasa itu mampu memberikan kesembuhan baginya. Makanya dia juga berkata bahwa bukannya aku nggak mau sembuh, tapi tidak ada orang yang membantu aku. Ketika air itu mulai goncang, aku kalah cepat. Ada orang yang mendahului aku, sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Pengharapan dia hanya karena goncangan air yang memberikan kesembuhan. Tetapi pengharapan dia bukanlah kepada pribadi yang memiliki kuasa untuk memberikan kesembuhan tersebut. Dia tidak kenal siapa Yesus yang penuh kuasa itu, yang sedang berbicara kepadanya. Dia hanya berharap pada kebiasaan orang, yaitu goncangan air kolam tersebut, bukan kepada Allah. Padahal dari sekian banyak orang yang sakit di tempat itu, dia salah satunya orang yang beruntung ketika terpilih dan Yesus bertanya kepadanya. Karena Yesus mengetahui keadaannya, keterbatasannya, dan ketidakmampuannya itu. Di saat pandemi seperti ini, kita seringkali bersikap seperti itu. Tanpa kita sadari, ketika kita mengalami kesulitan dalam beribadah, kita merasa tidak ada hamba Tuhan yang mendoakan saya, sehingga saya merasakan kegagalan. Saya mengalami kesusahan. Tidak ada orang yang peduli kepada saya. Saya sudah tidak punya harapan lagi. Ingatlah, kita punya Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Dia memperhatikan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu permasalahan dalam kehidupan kita. Dan dia bertanya pada saat ini,
Maukah engkau sembuh? Maukah kita ditolong olehnya? Dia datang kepada kita secara pribadi melalui firman yang kita baca. Seringkali Tuhan sudah bertanya, tapi kita tidak meresponnya. Kita tidak menjawabnya. Kita pasrah dengan keadaan kita, dengan kekurangan yang kita miliki. Kita hanya berharap kepada kesembuhan dari manusia. Kita hanya berharap kesembuhan dari pengobatan. Bukannya saya melarang untuk berobat, tapi kita lupa memohon kepada pemilik kesembuhan tersebut, yaitu Allah. Tuhan bisa menggunakan berbagai macam cara untuk memulihkan kita, baik melalui pengobatan di rumah sakit, baik melalui obat-obatan, melalui dokter, tindakan dari para dokter. Itu semua merupakan cara Tuhan juga untuk menyembuhkan kita. Dan bagaimana? Apakah kita saat ini hanya berharap kepada teknologi, kepada pengetahuan, kepada manusia, hingga kita lupa berharap kepada yang empunya kuasa akan kesembuhan itu? Dia tawarkan pertolongan itu pada kita. Tuhan tahu keadaan kita. Dia tawarkan pertolongannya. Marilah kita jawab dia. Ini aku ya Tuhan. Kami mau disembuhkan. Kami mau dipulihkan. Kami butuh pertolongan-Mu. Maka dia yang punya kuasa itu akan menjawab, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ketika Tuhan memerintahkan kepada kita, saat dia sudah mendengar segala seru doa kita, kita harus taat, kita harus percaya, kita harus beriman. Lakukan perintahnya, maka kita akan mengalami mujizat pertolongan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan mampu lagi untuk bangun, berjalan di atas segala permasalahan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, tetaplah fokus dengan perkataan Tuhan kepada pengenalan akan firman-Nya, sehingga kita akan mengerti kehendak Tuhan. Itulah yang akan menjadi kunci jawaban dari permohonan kita. Kita akan dijawab oleh Tuhan, kita akan terpelihara sempurna ketika kita menjalin hubungan terus kepada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih berkat firman-Mu menguatkan kami kembali. Bagaimana kita harus fokus kepada Tuhan. Fokus akan suara Tuhan. Membuka hati dan telinga kami untuk mendengar setiap firman dan perintah Tuhan. Dan membuat kami untuk tidak berharap kepada manusia, tapi kita berharap kepada Tuhan yang memiliki kuasa. Kami tidak salah untuk berharap karena kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau jawab segala seru doa kami. Setiap pergumulan dalam kehidupan kami, Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih.